Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits anta ma'aman ahbabta atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah hari ini di hari yang ke-14 bulan Rabiul Akhir Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Terus berharap kepada Allah semoga aktivitas kita di majelis ini ataupun juga aktivitas kita di luar majelis semua menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormatkan Allah, siapa saja berapa kelompok yang disebut dalam hadis Rasulullah yang dirindukan surga? 4 kelompok. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang berikutnya, itu penjelasannya itu. Kelompok yang kedua, hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat, shaimin fi syahri Ramadan, orang yang menjaga puasa Ramadannya. Ibu-ibu azakumullah ya. Kalau kita bicara surga, tentu tak bisa masuk akal kita, tapi kita harus mengimaninya. Sebagaimana contoh misalkan, kalau ibu ini daripada diri ibu, yang pertama yang jelas ibu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik daripada bidadari. Seneng enggak? Seneng enggak? Kalau keadaan ibu kan bidadari kan
Ya, pasti itu ya. Kalau sekarang, tapi ingat ya bahwa kalau wanita dunia ini nih, wanita-wanita solihah, wanita dunia ini kalau sudah menjadi wanita surga, karena di surga itu ada makhluk wanita yang terdiri dari dua, bidadari dan wanita surga. Beda itu ya. Jadi kalau disebut wanita surga, ya ini nih. Insya Allah ya, insya Allah ini. Dan wanita-wanita solehah yang lainnya ya. Kalau bidadari surga, dia memang diciptakan oleh Allah, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Dia jenis kelaminnya perempuan dan dia tidak pernah hidup di dunia. Itulah bidadari. Dan ibu jangan membayang-bayangkan kalau aku masuk kalau aku masuk surga aku berubah jadi bidadari, nggak bisa, ya, jelas bisa. Karena jenis makhluknya beda, ya, jenis makhluknya beda. Kalau ibu-ibu disebut manusia, ya. Bidadari itu memang dari awal hidupnya di surga, nggak pernah di dunia mereka itu. Hanya saja keunggulan wanita dunia ini kalau masuk menjadi wanita surga karena kesolehan, maka terjadilah yang luar biasa. Wanita surga yang mana, Bu? Wanita surga yang mana, Bu? Saya gitu, kok bidadari? Bidadari mah beda. Coba angkat. Ini loh, wanita surga itu ini. Ini wanita dunia ini kalau sudah masuk surga disebutnya wanita surga. Ya. Dan wanita surga ini kalau sudah berada di tempatnya sana di surga, maka perubahan drastis terjadi, dibuat lebih baik daripada bidadari. Lebih baik dalam masalah apapun, ya, termasuk tadi yang kita bandingkan. Kalau sekarang ibu lebih jelek daripada bidadari. Kan tadi ibu ngaku, ya kan ibu yang ngaku tadi. Tapi nggak usah khawatir, kalau sudah jadi wanita surga, ibu akan menjadi lebih cantik daripada bidadari. Masya Allah. Ibaratnya ini ada yang sifat buruknya pada ibu ini. Ibu-ibu terutama yang paling banyak. Cemburu, betul? Betul nggak? Nggak ngaku lagi, cemburu ya. Itu gampang banget wanita itu cemburu. Cemburu itu enak apa enggak? Halo? Cemburu enak enggak? Enggak enak. Cemburu itu enggak enak. Ya, laki-laki juga bisa cemburu. Tanya Mas Yudi itu. Mas Yudi juga pernah cemburu juga pasti. Itu yang di belakang itu. Itu namanya Mas Yudi itu. Cemburu tuh enggak enak. Tempatnya enggak enak di dunia atau di surga? Cuma di dunia. Makanya kalau ibu sudah jadi wanita surga, dihilangkan rasa cemburu itu. Ibu nggak akan memiliki rasa cemburu, ya. Walaupun nanti, kok jadi saya ngomongin perubahan wanita ya. Padahal saya nggak bermaksud itu. Ya, ini cuma menggambarkan bagaimana keadaan surga itu luar biasa gitu ya. Karena ini majelis ibu-ibu ya sudah. Yang saya ceritakan perubahan yang terjadi pada diri ibu kalau sudah jadi wanita surga ya. Yang pertama tadi apa, Bu? Menjadi lebih baik daripada bidadari ya. Kemudian Ibu wazakumullah ya. Bahkan penggambaran lebih baik itu banyak sekali. Sampai digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau ada wanita surga. Ingat ini kalimatnya ya. Kalau ada wanita surga, berarti yang dimaksud oleh Rasulullah ini siapa nih wanita surga ini? Ya ini. Ya, sekarang pede sekarang. Sekarang udah pede sekarang.
sekarang udah pede ya, langsung ngeh saya itu gitu. Insya Allah. Jika ada seorang wanita surga, dia keluar dari surga untuk menampakkan dirinya ke penduduk bumi, digambarkan oleh Rasulullah bumi masih ada ya. Kalau ada seorang wanita, satu orang ya, satu orang wanita surga, dia keluar dari surga hendak menampakkan dirinya ke penduduk bumi, maka cahayanya akan memenuhi muka bumi. Satu orang. Sekarang pertanyaannya, kondisi ibu sekarang di dunia ini bercahaya apa enggak? Untung ada lampu, kalau nggak ada lampu gelap semua. Tapi nggak usah khawatir, Rasulullah yang menceritakan itu. Begitu ibu menjadi wanita surga, ingat kalau ibu ingin menampakkan diri ibu ke penduduk bumi, maka cahaya ibu akan memenuhi seluruh muka bumi. Masya Allah. Tidak hanya itu yang disebut oleh Rasulullah. Kemudian juga bicara tentang, ini agak sensitif nih. Yang kedua ini, yaitu aroma ibu. Saya nggak berani nanya aroma ibu sekarang kayak apa. Ya, disebut oleh Rasulullah aroma wanita surga yang tadi keluar menampakkan dirinya ke penduduk bumi tadi akan memenuhi seluruh muka bumi. Tentu aroma penduduk surga ya wangi lah, ya, lebih wangi daripada minyak wangi. Kemudian tidak hanya itu, ditutup oleh Rasulullah bicara tentang penutup kepala. Ibu kan menutup kepalanya semua nih. Kalau saya tanya, kalau sini saya berani nanya ini. Ya. Ibu rahmatullah, kira-kira di antara ibu yang hadir ini, kerudung ibu ada nggak yang harganya 1 juta? 1 lembar. Gak ada. Ya kali aja ada yang 1 juta nggak ngaku. Ya. Atau 1 juta dapat 5 barangkali. Berarti 200 ada? Yang 200 1 lembar? Enggak, yang ada ini loh. Ada berarti? Ya katakan ada. Udah saya hargai aja. Saya hargai semua ini rata-rata harganya 1 jutaan. 1 lembar. Enggak, ini perumpamaan saja. Enggak, supaya untuk bisa membandingkan bagaimana Rasul cerita tentang penutup kepala wanita surga yang tadi menampakkan dirinya ke penduduk bumi tadi. Maka Rasul menyebut bahwa penutup kepala wanita surga, penutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Lihat itu. Sekarang tak hargai 1 juta ibu sudah nggak mau. Tapi kalau ibu sudah jadi wanita surga, kerudung ibu itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Itulah keadaan-keadaan surga yang luar biasa. Kalau hilangnya kecemburuan tadi sedikit saya singgung ini. Dan ibu harus siap ini. Kalau ibu sudah dibikin lebih baik daripada bidadari, wanginya memenuhi muka bumi, cahayanya memenuhi muka bumi, kemudian kerudungnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Tapi ingat, ibu nanti harus mendampingi suami. Ini saya menggunakan bahasa dunia ya. Mendampingi suami di mana suami itu selirnya banyak. Bahasa dunia ini selir. Sebenarnya ya istrinya juga, ya. Ayo, saya pengen lihat nih raut mukanya kayak apa ini. Sudah bicara suami, maka materi suami, siapa suamimu di surga? Masya Allah luar biasa itu ya. Ibu dipaksa harus mempunyai suami yang istrinya banyak, bukan 1, 2, 3, 4, banyak. Mau protes? Protes itu adanya di cemburu, itu adanya di halo? Klesak, klesik. Nggak nerima. Kalau nggak nerima berarti ibu nggak mau masuk
Surga berarti ibu nggak siap untuk jadi wanita surga. Halo? Karena itu kepastian. Kalau rasa cemburu ibu dihilangkan oleh Allah, kira-kira ibu menderita enggak mendampingi suami yang istrinya banyak? Iya, di surga. Ini ngomong di surga. Ngomong di surga, ini lagi gambarin surga ini. Bukan sekarang. Kalau sekarang mah ibu cemburu pasti. Orang baru ngomong aja udah mukanya nggak enak. Ya. Apalagi beneran. Berarti surga. Kan tadi sudah sudah awali rasa cemburu ibu dihilangkan. Berarti ibu menderita nggak mendampingi suami yang istrinya banyak? Yakin? Ini repotnya kalau ngomongin surga tapi pikirannya masih di dunia, nggak nyambung, disambung nggak nyambung juga. Masya Allah, sudah disambung dengan cemburumu dihilangin, masih aja mukanya jawabnya nggak enak. Bahkan kalimat Rasulullah SAW kalau diartikan, hati-hati mereka disatukan. Kalau hati-hati mereka disatukan gimana coba? Ya udahlah, itulah gambarannya. Terjemahkan sendiri. Masya Allah. Ibu rahmatullah. Dan catatan yang diungkapkan oleh para ulama dalam menjelaskan keutamaan wanita surga, mereka akan wanita-wanita surga ini ya, mereka akan menjadi tuan putri dan ratunya bidadari dalam rumah itu ya, dalam rumah tangga ibu di surga ya. Ibulah yang jadi ratunya, sementara pembantu-pembantu ibu juga terdiri dari bidadari. Pendamping ibu juga sama-sama jadi istri suami ibu, juga bidadari. Oleh sebab ibu menjadi ratunya bidadari. Nah ini nih khabar yang semakin membuat ibu nggak was-was. Was-was itu adanya di mana? Di dunia. Berarti di surga ada was-was nggak ada. Tapi saya gunakan ini ya. Ibu tambah tidak was-was lagi karena pikiran ibu masih di dunia. Apa itu? Oleh sebab wanita surga itu dirubah menjadi lebih baik daripada bidadari, maka suami ibu akan lebih cenderung kepada wanita surga daripada kepada bidadari. Halo? Sudah terobati? Belum juga? Sudah. Masya Allah. Baik. Keadaan surga yang sebegitu luar biasa. Kalau guru saya dulu, kalau saya masih kecil, gampang banget kalau memberi gambaran surga supaya murid-muridnya, santrinya itu semangat untuk meraih surga. Surga itu kalau kalian makan di dalam surga, maka kalau kamu makan sak piring-piringnya enak. Gimana coba? Ini cuma menggambarkan, walaupun santrinya kecil-kecil, masih kecil-kecil ya digambarkan gitu. Kalau kamu makan, kemudian kamu makan sak piring-piringnya enak aja. Saking pengen menggambarkan bagaimana kebahagiaan di dalam surga itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya masuk surga itu menjadi cita-cita kita. Sepakat? Termasuk juga terhindarkan dari api neraka juga menjadi cita-cita kita, ya. Kalau dalam materi sukses menurut Allah, siapa mereka yang sukses menurut Allah? Masih ingat enggak? Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata. Orang yang terhindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Maka sungguh dia orang yang sukses. Dalam surat Al-Imran ayat 185 ya. Nah, saudaraku seiman ya. Tapi tahu enggak ibu kita semuanya ini, tahu enggak caranya masuk surga? Tahu nggak kita caranya terhindarkan dari api neraka?
Maka saya kenalkan dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Ini nggak ada deh dalam share-sharean saya tadi nggak tercantum ya. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Ya. Saya ambilkan akhir dari hadis ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang aku tinggalkan. Kalimat ini luar biasa ya. Ini untuk apa namanya ya? Untuk membatasi ya. Gampangnya gini, untuk bisa cepat memahaminya. Kalau ibu mau pindah rumah, ya, karena pada hakikatnya mati itu cuma pindah. Halo, mati itu cuma pindah kan? Pindah dari mana ke mana? Dunia ke akhir. Cuma itu aja ya. Kalau ibu mau pindah rumah, ibu pasti ringkes-ringkes kan? Ngepek barang kan? Ngeringkesin barang lah. Kemudian tahu-tahu ibu menyatakan kepada anak-anak, kepada suami, semuanya sudah beres, nggak ada satupun yang tertinggal. Apa maknanya? Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya sudah keringkes. Apa maknanya? Nggak ada yang kececer berarti, ya kan? Nggak ada yang kececer, namanya nggak ada yang ketinggal satupun. Tapi apa yang dimaksud dengan Rasulullah ma baqiya syai'un? Tidak ada satupun yang aku tinggalkan. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah sebab-sebab kalian masuk surga, sebab-sebab kalian terhindarkan dari api neraka. Ya. Tidak ada satupun yang aku tinggalkan, sebab-sebab kalian masuk surga, sebab-sebab kalian terhindarkan dari api neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali sungguh semuanya sudah aku jelaskan. Ya, perhatikan ini. Dibuka dengan kalimat tidak ada satupun yang tertinggal, ditutup dengan kecuali semuanya sudah aku jelaskan. Muncullah pertanyaan. Kalau memang tidak ada yang tertinggal, kalau memang semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dan itu pasti karena Rasulullah yang mengungkapkan, ya, ada enggak cara baru untuk menuju surga atau cara baru untuk terhindarkan dari api neraka? Enggak ada, betul. Itulah kalau orang melakukan cara baru. Kalau ada orang yang membuat cara baru agar dirinya masuk surga, agar dirinya terhindarkan dari api neraka, maka dia telah membuat hal-hal yang baru dalam masalah agama. Ini nanti penting, ya, catatan ini penting kalau Allah izinkan kita bisa membahas Telaga Kautsar. Ya. Telaganya Nabi itu hanya bisa bahasa kita apa ya? Bisa dikunjungi, bisa didatangi oleh umatnya Nabi. Tapi ada peristiwa. Nabi melihat ada umatnya diambilkan air oleh Nabi dari telaga itu. Ternyata kelompok itu nggak bisa ngambil air itu. Sampai Nabi mengeluh kepada Allah. Ya Rabbi, wahai ya Allah. Mereka itu kan umatku, kenapa nggak bisa ngambil air telagaku? Maka dijawablah oleh Allah, engkau tidak tahu bahwa mereka telah membuat hal-hal yang baru setelah kamu tidak ada. Sekarang ada nggak yang seperti itu? Banyak, tapi kalau diingatkan marah. Dianggap kita benci. Padahal kalau kita ngingetin itu sayang. Sayang kepada saudara, jangan kamu berbuat seperti itu. Kamu nanti nggak bisa mencapai telaga Nabi gitu. Ya, istilahnya bid'ah. Muhdatsah. Hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru.
Kalau surga itu menggambarkan keindahan, kebahagiaan seperti tadi sekilas saya gambarkan keadaan wanita surga seperti tadi, belum hal-hal yang lain ya. Maka ada satu keadaan yang lebih membahagiakan kita kalau kita masuk surga bersama Nabi. Itu lebih bahagia lagi, ya. Tambah kebahagiaan kita. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu sebagai orang Islam, sebagai muslim, sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang normal pasti pengen bersama Nabi di surga. Kalau Nabi sudah menyatakan tidak ada satupun yang aku tinggalkan, sebab-sebab kalian masuk surga, sebab-sebab kalian terhindarkan dari api neraka, kecuali sungguh semuanya telah aku jelaskan. Berarti untuk bisa bersama Nabi di surga, kira-kira dijelaskan nggak caranya oleh Nabi? Dijelaskan pasti. Nah, gitu. Maka oleh sebab itu, kalau kita ingin bersama Nabi di surga, ya mari kita bahas apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersama Nabi di surga untuk menambah kebahagiaan kita di surga. Percayalah, orang yang terakhir masuk surga saja bahagia luar biasa, Bu. Ya. Saya berikan gambaran lagi nih, ya. Orang yang terakhir masuk surga itu juga bahagia. Nah, memang surga itu bahagia, ya, tempat yang membahagiakan. Bagaimana tidak? Tapi ingat, orang yang masuk surga terakhir, dia orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya, ingat ya, dicatat ini. Ini hadisnya panjang sekali, ya. Bicara tentang syafaat. Ada orang beriman yang Rasul menyatakan, aku tahu orang yang keluar dari api neraka terakhir dan dia masuk surga terakhir. Sampai orang ini diperintahkan oleh Allah masuklah ke dalam surga. Orang ini kemudian menuju surga, dia nggak berani masuk. Bayangan dia, surga udah penuh kayaknya gitu. Dia balik kepada Allah. Ya Allah, surga sudah penuh. Enggak, masuklah kamu ke dalam surga. Sampai 3 kali kemudian Allah menyatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Kamu akan mendapatkan 10 kali dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Bisa terbayang, Bu? Kalau mau bahasa dunia, diberi kafling 10 kali dunia. Halo? Ngomong repot ngurusnya. Itu kan di dunia repot, Mak. Repot itu enak apa enggak? Repot enak apa enggak? Tempatnya enggak enak itu di mana? Kalau di surga enggak ada istilah repot. Walaupun kita diberi, jangan kita lah. Ini yang terakhir masuk surga soalnya. Kalau orang itu terakhir masuk surga dapat kafling 10 kali dunia, ya enggak repot orang itu di surga kok. Seneng saja. Ya. Masya Allah, Ibu Rahimahullah. Nah, oleh sebab itu Ibu Bahasakumullah, pun juga demikian para sahabat itu keinginan bersama Nabi itu tidak hanya di dunia. Penggambarannya begitu ya. Contoh misalkan, kalau kita bicara wanita yang syahid pertama, siapa? Ada yang tahu? Sumayyah ya. Suaminya namanya siapa? Yasir. Anaknya namanya siapa? Amr ya bin, anaknya namanya Amr, Yasir itu bapaknya ya. Nah, bagaimana ini keluarga mantan budak sebenarnya ya. Tapi bagaimana kecintaan kepada Nabi sehingga selalu pengen bersama Nabi. Walaupun harus kehilangan nyawa, mereka tidak bergeming. Mereka tidak mau melepas imannya. Itu menunjukkan apa? Mereka tetap pengen bersama dengan Nabi. Kalaulah kita mau mengungkapkan bagaimana kisahnya Sumayyah, kisahnya Yasir, tentu kita tidak akan bisa menahan air mata kita. Ya udah, yang jelas mereka sanggup kehilangan nyawanya. Bagaimana juga seorang sahabat ya, Mu'az, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika masuk Islam, ketika mengikuti Nabi, maka ibunya nggak terima. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Karena anaknya tetap aja mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pokoknya bersama Nabi saja.
Maka kemudian ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan protes dalam bentuk mogok makan. Mogok makan berhari-hari. Kira-kira kondisinya gimana kalau udah berhari-hari nggak makan? Ya lemes lah. Pasti itu udah. Kodrat lah, begitulah bahasa kita. Maka ketika melihat ibundanya lemes, kira-kira Sa'ad bin Abi Waqqas kasihan nggak? Sa'ad bin Abi Waqqas sebenarnya sayang nggak sih sama ibunya? Sayang, maka didekatilah ibunya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai bunda, makanlah. Ternyata ibunya tetap nggak mau makan. Aku mau makan kalau kamu mau meninggalkan Muhammad. Masya Allah. Tapi apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Lihat ini. Tekadnya pengen selalu bersama Nabi. Nggak mau petal biasanya. Nggak mau lepas dari Nabi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan kepada bundanya, wahai bunda, kalau bunda punya nyawa 100, kemudian lepas satu demi satu sampai nyawa terakhir ibu lepas, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad SAW. Ini lihat nih, ya, luar biasa ya, kecintaannya kepada Nabi wujud betul, pengen bersama Nabi walaupun diprotes sama orang tuanya seperti itu nggak peduli, ya. Ada lagi juga yang lain. Umar. Ini wanita juga ini. Yang sanggup membentengi, menutup pintu gua ketika Rasulullah berada di dalam gua kemudian dihujani anak panah oleh kafirin Quraisy. Maka kemudian Umar membentengi pintu gua dengan tubuhnya. Ya. Istilah kata kita itu gini. Yang penting Nabi nggak terluka. Luar biasa ya. Sehingga kemudian terkisahkan Umar wafat dalam kondisi tidak lepas dari 70 anak panah menancap pada tubuhnya. Sanggup kita mengekspresikan cinta kita seperti itu? Kayaknya kita bukan kelasnya itulah. Kita kayaknya belum. Tapi nanti ada kesempatan. Apakah bagaimana kita caranya gitu ya. Nah saudara seiman, apalagi kisah hijrah. Luar biasa. Mereka sanggup meninggalkan keluarga, meninggalkan harta di Mekah. Yang penting bersama Nabi. Yang penting bersama Nabi. Ya. Bahkan ada satu sahabat yang mulia ketika dia ditanya setelah dia melayani Nabi. Kemudian ditanya oleh Rasulullah. Sekarang kamu minta apa? Mintalah kamu. Minta apa sekarang kamu? Ya. Maka sahabat ini menyatakan, izinkan aku bisa mendampingimu di surga. Masya Allah. Bagaimana ini? Padahal orang ini juga butuh. Dunianya juga butuh. Tapi tidak terlintas dalam benaknya untuk memiliki dunia. Tapi izinkan aku ya Rasulullah untuk mendampingimu di surga. Kemudian ditanya lagi oleh Rasul, apa lagi yang kamu minta? Enggak ya Rasulullah, itu saja yang aku minta. Masya Allah. Maka kemudian Rasul menyatakan, ya, kalau begitu untuk mewujudkan keinginanmu itu bantulah aku, perbanyaklah sujud. Ya, nanti kita akan baca hadisnya itu. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pun juga demikian Abu Bakar As-Siddiq, pembelaannya kepada Nabi, sayangnya kepada Nabi, keinginannya bersama Nabi. Ya, ketika di dalam gua melihat dinding-dinding gua berlubang-lubang yang disangka ini mesti ada binatang berbisanya nih dari lubang-lubang. Maka kemudian ditutup dengan korma-korma yang dia miliki. Kemudian tertinggallah satu lubang, kormanya habis. Lah, ini ditutup dengan apa nih? Nanti kalau keluar binatang berbisa gimana? Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil sikap, kalau gitu tak tutup dengan jempolku saja. Sementara Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ternyata betul di lubang ini ada binatang berbisa. Jempolnya Abu Bakar As-Siddiq kemudian disengat atau digigit, ya. Kemudian kesakitan luar biasa, menangis, tapi sementara Nabi tidur pulas. Nggak berani bangunin. Nahan tangis, air matanya keluar, netes ke pipi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah terbangun. Baru tahu bagaimana sayangnya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, ya. Juga demikian penggambaran tidak mau berpisahnya dengan Nabi detik-detik ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Siapa yang reaksi keras? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai bahasanya Nabi tidak mati, Nabi nanti akan hidup lagi. Ya.
Nanti kalau Nabi sudah hidup, maka Nabi akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Ini sebuah ancaman sebenarnya ya. Apalagi kadang-kadang dibebaskan penerjemahnya gini. Siapapun yang ngomong Nabi wafat, maka aku penggal kepalanya. Ya. Kenapa kok Umar sampai mengatakan begitu? Gak pengen pisah dengan Nabi. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, namun beda dengan kita. Kalau para sahabat cinta kepada Nabi dengan mengekspresikan seperti tadi, kita kira-kira cinta kepada Nabi enggak? Pasti kan ya? Jangan ragu-ragu. Kita cinta kepada Nabi apa enggak? Cinta. Wajib hukumnya, Bu, ya. Tapi bisakah kita mengekspresikan seperti sahabat? Enggak bisa, karena memang kita enggak sezaman dengan Nabi. Kita enggak hidup bersama Nabi. Tapi jangan congkak juga. Ada seorang murid pada zaman tabi'ut tabi'in yang dia menyatakan, wah enak ya hidup bersama Nabi. Maka oleh gurunya dinyatakan, kalau kamu hidup bersama Nabi, kamu tidak akan kuat. Kalau kita hidup bersama Nabi, kira-kira kita kuat enggak? Ibu kuat seperti Sumayyah? Ibu kuat seperti Ummu Marok? Masya Allah. Ya sudah, kalau itu terlalu tergambar, aduh mati gitu ya. Ibu sanggup seperti Khadijah menghabiskan hartanya untuk mendukung dakwah suaminya? Halo? Bolak-balik sodakoh, bolak-balik sodakoh. Piye to diajak sodakoh malah bolak-balik sodakoh dijak. Mbok wis to Mas, bolak-balik sodakoh. Kok entek engko tabungane gitu. Masya Allah, ditabung di akhirat. Kalau sedekah itu nabung juga, nabungnya di akhirat. Banyak-banyak hartamu dibawa ke akhirat, jangan terlalu banyak ditinggal di dunia ya. Nah, saudaraku seiman yang saya muliakan Allah, tapi walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi, tidak bisa mengekspresikan cinta kita kepada Nabi seperti para sahabat, tapi ada jalannya. Bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Nabi? Nanti ini akan menjadi asbab kita bisa bersama dengan Nabi ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kayak ini pernah ini saya sampaikan pada materi yang dirindukan surga ya. Ketika Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan kepadaku, ini nasihat Rasulullah nih. Kalau kamu dari pagi hari sampai sore hari, masih ingat enggak hadis itu? Kalau kamu dari pagi hari sampai sore hari mampu menghilangkan khianat kepada orang lain pada dirimu, maka lakukanlah. Karena hal itu adalah sunnahku. Kemudian Rasulullah menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya. Siapapun yang menghidupkan, menjalankan, mempraktekkan, mengamalkan sunnahku, dan sunnah Nabi banyak. Seluruh syariat Islam adalah sunnah Nabi. Kalau kita mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan ini ajaran Nabi, berarti itulah bukti cinta kita kepada Nabi. Ya, kepada Nabi. Nah, Ibu-ibu azakumullah, kalau sudah terbukti seperti itu, Rasulullah menyatakan, man ahabbani, siapapun yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah. Ini perolehannya. Siapapun yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Bisa kan jalannya? Ya, baik, barakallahu. Maka Nabi telah menjelaskan baik di dalam ayat maupun juga di dalam hadis ya, bagaimana supaya kita bisa bersama Nabi. Setidak-tidaknya ada 8. Coba kalau tadi Umin Wulan sudah men-share apa yang saya share ke beliau ya. Coba dibuka, ada 8 golongan orang bersama Nabi di surga ya. Yang pertama, atau saya lebih suka menyebutnya itu apa ini, sebab ya, sebab-sebab bisa bersama Nabi di surga. Sebab yang pertama adalah kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini puncak ini. Ya, puncak
bagaimana caranya kita bisa bersama Nabi di surga. Kalau di dunia kita sudah nggak bisa karena kita nggak hidup sezaman dengan Nabi ya. Tapi di akhirat kita masih ada kesempatan untuk bisa bersama Nabi di surga. Inilah salah satu di antara caranya. Puncaknya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, saudara seiman yang seolahkan Allah Subhanahu wa taala, baik warahmatullah, tidak ada tempat kita mengadu, tidak ada tempat kita untuk mengeluarkan air mata berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.